Assalamualaikum sahabat aktif, tetap semangat. Ayo kita mulai belajar lagi. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat, kita simak dulu video pembelajaran dari Pak Edi. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital dan tanda titik untuk tema 8 subtema 3 kelas 2 SD. Nah, ayo kita ingat kembali penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital digunakan di awal kata sebuah kalimat. Contohnya, saya senang merawat tanaman. Awal kalimatnya yaitu kata saya, pada kata saya huruf S kita gunakan huruf kapital. Selanjutnya, pada nama orang, huruf pertama pada nama orang, contohnya, Viko dan Gian bermain layang-layang di lapangan. Contoh yang kedua yaitu, nama lengkap Viko adalah Viko Andrian Putratama. Perhatikan, ingat kembali bahwa ketika nama orang lebih dari satu kata, maka setiap kata pada nama orang tersebut, pada huruf pertamanya kita gunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital yang ketiga yaitu huruf pertama pada nama bulan. Contohnya, kami mulai belajar di rumah sejak bulan Maret. Contoh keempat, penggunaan huruf kapital yang keempat yaitu pada nama hari. Contohnya, Ririn melaksanakan tugas piket setiap hari Rabu. Yang kelima, kata Tuhan atau kata ganti Tuhan. Contohnya dalam kalimat, kita harus selalu bersyukur kepada Yang Maha Pengasih. Ingat, Yang Maha Pengasih merupakan kata ganti Tuhan. Yang keenam, huruf pertama nama agama. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Yang ketujuh, huruf pertama nama tempat. Contohnya, saya lahir di Jakarta. Jakarta merupakan nama tempat, maka kita menggunakan huruf kapital J pada awal kata Jakarta. Nah, sekarang kita tambahkan, ada tambahan lagi untuk penggunaan huruf kapital, yaitu huruf pertama nama tempat. Tadi kita sudah lihat contohnya huruf pertama pada nama tempat, tetapi ada catatan tambahan untuk penggunaan huruf pertama pada nama tempat. Jika nama tempat lebih dari satu kata, maka huruf pertama pada setiap nama tempat harus menggunakan huruf kapital. Berarti sama kasusnya atau sama contohnya ketika nama orang lebih dari satu kata. Contohnya, saya berenang di Danau Matano setiap hari Sabtu. Penggunaan huruf kapital pada huruf D pada kata danau, kemudian huruf M pada kata Matano. Contoh kedua, Siti berwisata ke Museum Fathahillah di Jakarta. Nah, huruf kapital yang digunakan adalah M, kemudian F, dan juga J. Contoh selanjutnya, pada hari Sabtu, kelas 2 berkemah di sekitar Pantai Ide. Pada nama tempat, Pantai Ide, kita gunakan huruf kapital. Bagaimana dengan kalimat Nina dan Lani bermain istana pasir di pantai dekat rumahnya? Nah, mengapa kata pantai di sini tidak di huruf kapital? Karena di belakangnya tidak ada nama tempatnya, maka kita tidak menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang ayo kita mengerjakan soal latihan. Radit menemani ibunya berbelanja di pasar Rantepao. Ayo kita perbaiki. Radit menemani ibunya berbelanja di pasar Rantepao. Apa saja yang harus diperhatikan? Huruf R kapital di awal kalimat, kemudian huruf P, huruf R. Mengapa di huruf kapital? Karena pasar Rantepao merupakan sebuah nama tempat. Oke, jangan lupa di akhir kalimat kita menggunakan tanda titik. Soal kedua, Gina akan mengunjungi Pantai Gili Trawangan. Nah, apa yang harus kita perbaiki? Coba kita lihat jawabannya bersama-sama. Gina akan mengunjungi Pantai Gili Trawangan.
sekarang yang kita perbaiki adalah kita gunakan huruf kapital di awal kalimat, kemudian huruf P pada kata pantai, G pada kata gili, Trawangan pada kata T pada kata Trawangan. Selanjutnya, nomor 3. Dika akan mendaki Gunung Bromo bersama teman-temannya. Nah, sekarang apa saja yang harus menggunakan huruf kapital? Awal kalimat, Dika, kemudian Gunung Bromo, ya, huruf D, huruf G, dan huruf B. Jangan lupa pada akhir kalimat berita kita menggunakan tanda titik. Nomor 4. Lani dan teman-temannya bermain istana pasir di pantai. Sekarang, apakah masih ada kalimat yang akan kita perbaiki? Atau masih ada kata yang harus kita perbaiki penggunaan huruf kapitalnya? Coba kita lihat contohnya. Nah, ternyata di kalimat ini sudah tidak ada lagi kata yang harus diperbaiki atau kata yang harus menggunakan huruf kapital. Ayo kita lanjutkan, kita ingat kembali penggunaan tanda titik. Kapan saja kita menggunakan tanda titik? Yang pertama, pada akhir kalimat berita. Contohnya dalam kalimat, Lani dan teman-temannya bermain istana pasir di pantai. Nah, untuk mengakhiri kalimat tersebut, kita menggunakan tanda titik. Penggunaan tanda titik yang kedua, untuk memisahkan jam dan menit. Contohnya dalam kalimat, Lani dan teman-temannya mulai bermain istana pasir pada pukul 9. Nah, sekarang tanda titik kita gunakan untuk memisahkan antara jam dan menit. Selanjutnya, penggunaan tanda titik dapat kita gunakan pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, ada nama-nama pahlawan di bawah ini yang sebelum disingkat dan sesudah disingkat. Contoh yang pertama, Ahmad Yani. Nah, ketika nama dari Ahmad Yani disingkat, maka akan menjadi A titik Yani. Di belakang tanda titik, di belakang huruf A ada tanda titik. Nah, contoh yang kedua, Muhammad Husni Tamrin. Sekarang, kalau nama Muhammad Husni Tamrin disingkat menjadi MH Tamrin. Di belakang huruf M ada tanda titik, di belakang huruf H ada tanda titik. Kemudian Muhammad Hasan. Nah, di belakang huruf M ada tanda titik, kemudian diikuti kata atau nama selanjutnya. Kita perhatikan contoh dalam kalimat. Kantor ayah Nina berada di Jalan MH Tamrin. Nah, biasa dengar di berita ada Jalan MH Tamrin. Ternyata, nama jalan tersebut merupakan singkatan dari nama pahlawan Muhammad Husni Tamrin. Contoh yang kedua. Sekarang, perhatikan tanda titiknya, MH ada tanda titik. Contoh yang kedua, Made melewati Jalan Ahmad Yani saat berangkat ke sekolah. Nah, saat membaca nama jalan, ada yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Misalnya MH Tamrin tidak dipanjangkan lagi, tapi biasanya Jalan Ahmad Yani biasanya dipanjangkan, tergantung dari kebiasaan orang-orang di sekitar daerah tersebut. Nah, contohnya, Made melewati Jalan Ahmad Yani saat berangkat ke sekolah. Sekarang, Ahmad Yani disingkat menjadi A titik Yani, maka di belakang huruf A ada tanda titik. Penggunaan tanda titik selanjutnya, yaitu akhir singkatan gelar, pangkat, jabatan, dan sapaan. Nah, sekarang ada nama orang dengan gelarnya sebelum disingkat dan sesudah disingkat. Sebelum disingkat, misalnya nama presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno. Nah, sesudah disingkat dalam penulisannya, maka Insinyur disingkat menjadi IR, di belakang tulisan IR ada tanda titik. Tetapi pada saat dibaca, tetap dibaca Insinyur Soekarno. Contoh yang kedua, sebelum disingkat Profesor Firmansyah, sesudah disingkat pada saat ditulis, maka kita menggunakan tanda titik di belakang. Tanda titik di belakang yaitu Prof, kemudian titik Firmansyah. Kemudian ada Haji Samsir Abdu, disingkat menjadi H titik Samsir Abdu. Sekarang di belakang huruf H ada tanda titik. Kita perhatikan dalam kalimat. Presiden pertama Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Nah, sekarang di belakang tulisan IR ada tanda titik, karena IR itu merupakan singkatan dari insinyur. Sekarang contoh yang kedua.
Profesor Firmansyah merupakan salah satu akademisi termuda dengan gelar profesor. Sekarang, profesor di depan kita singkat, maka kita tulis prof, kemudian di belakangnya ada tanda titik. Baik, dan pembelajaran kita hari ini, semoga anak-anak di rumah tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri dan mengkonsumsi makanan yang sehat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Tetap di rumah saja, belajar dari rumah, stay at home, dan terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih sahabat aktif sudah menyimak video pembelajarannya. Dan terima kasih Pak Guru Edi yang sudah memberikan ilmunya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.